lanjut lagi. Nah oke, kita balik lagi nih ya, cerita lagi nih ya. Jadi tuh pas lagi saat Doraemon kartunnya itu ya lagi marah-marah atau sedang lagi nada yang tinggi, itu tuh nyokap tuh nggak sampai gitu. Nggak sampai suaranya. Suaranya nggak nyampe, terus kabur dari lip sync, ya kan. Terus gue juga kan pas lagi pada saat lagi rekaman itu gue nggak ninggalin nyokap gue yang biasanya kalau sebelumnya itu waktu dia belum sakit sih ya, pas lagi belum sakit kan gue juga sering nemenin nyokap rekaman. Kalau pas lagi yang dulu itu gue sering gue tinggal keluar. Oh iya, kemarin karena nyokap lagi sakit kan, jadi ya gue tahanin dah tuh keluar gue yang namanya kayak gue pengen lu jagain lah ya. Gue perhatiin dulu kan, takutnya kan gimana kan, dia butuh apa kan, gue harus ready di situ. Nah, akhirnya nyokap nggak nyampe, gue sama operator ini bingung kan, kasihan juga kan ibu udah begini ya kan, suaranya jadi kayak telat gitu, ya kan. Akhirnya minum. Ya udah santai. Sambil minum kan, lu gimana sih mas? Tenang. Jadi minum kan. Terus lanjut. Ya jadi tuh gua akhirnya cobain di luar. Gedung, luar gedung. Enggak, luar studio doang. Di luar studio di depannya. Oh iya. Karena gue juga penasaran, soalnya nyokap gue itu nggak nyampe, udah diulang berkali-kali pun nggak nyampe, dan akhirnya ternyata itu suara gue keluar Doraemon yang padahal sebelumnya gue nggak pernah minta diajarin suara Doraemon. Jadi sebelumnya itu lu nggak pernah belajar suara Doraemon? Enggak. Paling ya kalau misalkan itu ya gue tanya kan, memang suara Doraemon gini ya? Ya kan? itu dulunya tuh gue nggak pernah bisa. Oh itu dulu nggak pernah. Yang ada gue langsung batuk-batuk, malah gue pernah sampai kayak muntah gitu kan gara-gara sakit di leher. Menarik nih ya, jadi banyak orang yang nggak tahu nih. Yap. Berarti suara Doraemon itu nggak lu latih dong? Nggak lu latih dan tiba-tiba lu bisa gitu? Iya. Ibaratnya kayak warisan nyokap gue kali ya, dapetnya titisan. Ya kan, mistisnya seperti itu. Jadi kayak kalau dunia magic ya kan, dunia magic world itu buat titisan. Iya, jadi seakan-akan tuh nyokap lu atau langsung dari Doraemonnya nih mungkin kan yang ngasih nih. Wah, sepertinya pengisi suara Doraemon di Indonesia udah umurnya nih, udah waktunya pensiun. Sepertinya anaknya bisa untuk meneruskan. Ya dari Doraemon langsung kan dikasih kan. Langsung di situ depan studio gitu. Jadi benar kayak gitu. Itu nggak dilatih ya? Emang nggak pernah diajarin. Nggak pernah diajarin. Nggak pernah diajarin dan tiba-tiba bisa. Itu dalam apa nih? Pas segmen apa? Lu masih ingat gak? Suara pas ngisi suara kayak gimana? Itu sih pas lagi Doraemon suruh Nobita ngambil air kalau nggak salah, buat ngambil air di kamar mandi buat jadi tuh kayak ada si Nobitanya ngapain itu ke kamar mandi? Suruh ngambil air, jadi tuh dia nggak seperti yang kita pikirkan. Bukan lah, Anda itu emang dari dulu seperti itu, Ram. Tidak jadi. Selalu ini host ini, yang satu ini ya. Mungkin yang satu ini tuh. Nih gue mewakilkan mereka semua nih. Oke. Coba. Pertanyaan yang sering gue pikirin, nggak tahu orang lain pikirin atau enggak ya. Kok Nobita nggak pernah gede sih, Dan? Nah, saya juga bingung, saudara. Ya, dari kita SD, dia kelas 4 atau kelas 5 gitu, ya di antara kedua kelas itulah, kelas 4 atau enggak kelas 5 ya kan. Dan kita sudah sampai sebesar ini dan dia udah sampai punya anak, dan Nobita pun masih kelas 5 SD. itu sampai pertanyaan gue itu waktu selama gue nonton. Mungkin pas gue kecil gue nggak pernah mikirin ke situ. Iya. Sama sih, gue juga nggak pernah. Waktu SMP juga gue masih belum berkepikiran situ. Pas gue lulus SMA kok kenapa dia masih SD aja si monyet. Aduh, emang si Nobita tuh emang sosok anak. Lu omelin aja Dan, nggak apa-apa. Lu sebagai Doraemon yang sekarang kan sangat pemalas. Apalagi kalau gue lagi ngisi dubbing itu, kalau si Nobita lagi malas kayak gitu, emosi Doraemon itu tingkat dewa banget. Tapi yang gue
suka nih ya. Gua lebih suka nonton film Doraemon yang walaupun dianggap film anak-anak nih, atau film Naruto atau film yang lain-lain gitu kan. Kenapa gue suka? Karena banyak hal yang diajarin dari film-film itu. Walaupun cuman kesannya film anak-anak, tapi isinya dalam. Anak kecil mungkin nggak tahu, tapi kita sebagai yang udah paham nih, tahu banyak pesan moralnya di dalam film itu, bener gak? Iya, soalnya kan jadi tuh apa yang ibaratnya kayak apa yang kita lakuin hasilnya seperti itu. Hasilnya seperti itu ya. Sebab akibat lah Sebab pokoknya. akibat. Nah benar. Itu kalau misalnya kayak nunjukin buat anak-anak kita nih gitu. Atau mungkin nanti anak lo gede, Nobita masih SD juga tetap. Mungkin ya, mungkin itu nggak ada. Pasti tuh si Nobita masih terus SD. Berarti Nobita dan Doraemon itu akan hidup sampai generasi manapun. Yes. Dari generasi orang tua gua, dari generasi gua, dari nanti mungkin generasinya anak lu sendiri, Doraemon bakal tetap hidup kan? Amin. Nah, terus Gimana? tujuan lu itu sebenarnya jadi dubber itu apa? Ada pernah lu cita-cita jadi dubber atau enggak? Awal sih gue nggak nggak ada pemikiran buat jadi dubber. Nggak ada pemikiran buat jadi dubber. Jadi tuh ibaratnya kayak pernah waktu SD ya. Kan gue dulu waktu SD juga pernah kan. Seru sih ya kan. Gue dulu pernah juga ikut sandiwara radio di kantor nyokap di RRI. Awalnya tuh gue nggak ada kayak pengen jadi dubber itu, nggak ada. Nggak ada kalau pengen jadi dubber. Nggak ada. Terus tujuan hidup lo apa? Dan ternyata ya mungkin emang dari gue suka ngikutin nyokap kan kemana-mana. Gue juga nggak tahu kan. Lu lah yang paling banyak waktunya buat nganterin nyokap lu gitu ya. Buat nemenin ya kan. Sampai waktu sakit juga pun lu yang nemenin gitu kan ya. Tiap malam rumah sakit. Kadang juga ya gitu deh kalau menang almarhum. Ya, almarhumah. Jangan nih. Nah, apa namanya? Sebenarnya ini nih, gua penasaran sama yang tadi tuh. Yang menarik tuh cerita lu tuh. Lu ngisi suara lu ngisi suara Doraemon itu kecelakaan mungkin lah ya. Kecelakaan ya mungkin kecelakaan nih karena lu nggak tega ngeliat nyokap lu yang ngos-ngosan kayak gitu kan, terus tiba-tiba lu dapet titisan nih, dapet titisan dapet titisan dari Doraemon langsung mungkin kan. Apa yang lu pikirin waktu itu, kok lu bisa gitu? Dan itu pun gue sendiri speechless. Gue juga kaget. Oh, lu kaget? Gue juga kaget karena gue perhatiin juga sih dari segi warnanya sama nyokap gitu. Gue juga berarti gue nggak pernah latihan buat minta diajarin Doraemon, ngomong Doraemon, nada suara Doraemon kayak gitu. Gue nggak pernah sama sekali kan ya. Pas lagi saat udah terpilih ternyata gue bisa jadi dubbing suara Doraemon, gue juga sendiri kaget. Gue juga bingung, wah kok gue baru bisa suaranya pas lagi nyokap sakit, pas lagi suara nyokap masih ngisi lah ibaratnya, masih yang ngisi dubbingnya. Gue gak pernah bisa sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu bisa gitu. Tiba-tiba pada saat itu bisa nih, pasti kaget dong. Semua dong yang di situ kaget. Nyokap sendiri pun juga nyokap kaget. Sendiri kaget. Nyokap sendiri pun kaget kalau ternyata gue juga suara Doraemonnya bisa juga gitu. Iya, sempat gue pernah nonton nih di channelnya siapa gitu, nggak tahu tuh lagi wawancara atau di panggung. Nyokap lu tuh sempat ngomong kayak gini, almarhum nih ngomong, iya bisa dia suara Doraemon, masih belajar, masih didalemin lagi kayak waktu misalnya suara Doraemon lagi dikejar tikus kayak gitu. Gua pernah kan dia dengan ngomong gitu kan. Emang tuh PR banget.